Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sahabat Kang Idad? Sudah lama Kang Idad tidak nge-vlog langsung, tidak ke lokasi. Saat ini kembali lagi karena ini lokasi favorit, bekas kerajaan situs Karangkamulyan, itu bekas kerajaan Galuh awal, Galuh Purba. Dan di tempat inilah peradaban Galuh Purba dimulai oleh raja yang pertama Retikan Dayun sampai pada raja yang gugur di Palagahan Bubat, yaitu Prabu Linggabuana. Dan dari situlah pindah ke pindah ke Astana Gede Kawali. Di sana banyak prestasi, kalau di sini lebih pada seperti batu satang dong ya. Kita telusuri kembali lagi, dan Kang Idad mengingat kembali 3 tahun yang lalu konten awal untuk channel Kang Idad, yaitu di sini di situs Karangkamulyan, situs bekas kerajaan Galuh, peradaban Galuh yang paling termasyhur di Kabupaten Ciamis. Kita telusur kembali 3 tahun yang lalu, kita mulai di situs ini, channel Kang Idad. Nah, ini pintu masuknya. Nah, teman-teman, sahabat Kang Idad, inilah batu pangcalikan. Mohon maaf, itu tuh di sebelah sana sedang ada orang yang melakukan ritus khusus di batu pangcalikan atau batu singgasana raja. Kan memang kalau dulu tidak mesti harus kayu singgasana besar, itu seperti batu penobatan, dan memang seorang raja itu duduk bertahta di batu tersebut. Di sebelah sana dilindungi kaca. Akan itu dari sini itu bisa ya terlihat ya, itu ada sedang melakukan ziarah doa khusus ya bagi yang memang suka dengan budaya atau orang-orang kebudayaan, karena memang di situs ini menyimpan peradaban yang sangat besar. Ini situs yang pertama, yaitu situs batu pangcalikan atau singgasana raja, mulai Raja Retikan Dayun sampai pada Prabu Linggabuana, dan dilindungi itu sama batu ya, jadi dinding sekat batu. Dan ini juga ada pagar, kalau dulu langsung, tapi sekarang karena memang dilindungi dan ini sangat sakral, sehingga yang paling ketat itu ini batu pangcalikan atau singgasana raja.
Patimuan ini arah keluar tadi berarti masuk ini ke si Patahunan. Jadi Patimuan itu pertemuan kedua sungai, dan wangsit raja untuk membuat istana adalah di pertemuan tempat, yaitu pertemuan dua sungai ya. Disinilah di situ sekarang kemudian Patimuan. Sedangkan si Patahunan konon katanya yang ditemukannya bayi Ciung Wanara oleh Aki Balangandrang ya. Dan ini lokasi Sabung Ayam, kita kesini saja ya. Oh iya, untuk teman-teman ketahui bahwa tiket masuk saat ini yaitu 6.500 per orang. Teman-teman, ini ada Sang Hyang Bedil dan Sabung Ayam. Itu di depan adalah sebenarnya jalan raya, jadi sangat dekat. Kita ke sini. Teman-teman, konon di batu inilah disimpannya pusaka-pusaka kerajaan, alat-alat perang kerajaan yang memang disebutnya Sang Hyang Bedil. Dan ada juga yang percaya bahwa batu tempat ini juga seperti halnya senjata bedil kalau orang Sunda bilangnya. Nah, sebagai ciri khas dari situs yang ada di Kabupaten Ciamis peninggalan Kerajaan Galuh adalah dinding batu ya. Ini mohon maaf, ini dinding batu. Nah, dilindungi sama dinding batu. Kenapa lebih peradabannya kembali lagi kepada banyak batu, jadi banyak yang mungkin ada orang yang menyaksikan bahwa situs ini asli peninggalan atau hanya buatan manusia. Memang kalau di sini ya tetap buatan manusia dulunya gitu kan, tapi keasliannya karena di sini memang tidak ada prasasti, tapi dari tutur cerita dari orang ke orang, dari karuhun sampai kepada kita saat ini, tutur cerita literatur kemudian dinaskahkan pada tahun-tahun abad ke-18 sampai abad ke-19an lah kalau Kang Ida tidak salah. Baru ada naskah Carita Parahyangan, Siksa Kandangan Karsian, dan lain-lain, naskah-naskah kuno yang menceritakan tentang adanya Kerajaan Galuh dan situs Karangkamulyan ini. Kenapa juga baru diceritakan berikutnya di abad-abad pada naskah tersebut? Karena memang pada saat itu orang yang pandai menulis dan membaca itu sangat langka. Itu hanya orang-orang khusus, orang-orang priai yang memang belajar di Kabuyutan ya.
Disinilah konon menurut cerita disimpannya pusaka kerajaan, dan masih banyak orang yang percaya jika melakukan hal tertentu, ritus-ritus tertentu, pusaka yang dulu pernah ada bisa diambil. Tapi Kang Ida juga tidak terlalu mempercayainya ya, itu hanya cerita. Tapi kalau memang situsnya ini asli, memang betul peninggalan kerajaan Galuh Sang Hyang Kedil. Nah, kita di bawahnya ini adalah area sabung ayam. Suara motor yang touring ya, touring ke Pangandaran. Nah, disinilah teman-teman areanya ini, dan di sini ada batu. Entah bagaimana, mungkin dulunya tempat berdirinya Kanjeng Ciung Wanara. Jadi menurut cerita juga bahwa di area sinilah antara dulu Ciung Wanara mengadu kejantanan ayam jagonya dengan penguasa Lalim yang merebut kekuasaan dari ayahanda Kanjeng Prabu Ciung Wanara dan sangat zalim kepada rakyatnya, sehingga memang yang bukan haknya diambil dan kemudian diambil kembali oleh Prabu Ciung Wanara melalui area sabung ayam. Disinilah lokasinya, dan ayam yang dipunyai oleh Prabu Ciung Wanara adalah ayam yang telurnya itu dibersamai waktu beliau dihanyutkan ke sungai dan ditemukan di Sipatahunan ya. Nah, inilah pohon. Terus konon ada mitos jika seseorang dari start sini, dari Kang Ida tempat duduk, sampai di tengah pohon tersebut memejamkan mata berjalan dan sampai menyentuh, konon katanya semua keinginan hajat kita akan dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Itu mitos ya, dan persis 3 tahun yang lalu, 3-4 tahun yang lalu Kang Ida juga mengunjungi situs ini. Jadi saat ini kontennya itu mengenang kembali konten pertama Kang Ida di situs Karangkamulyan ya. Kita lanjut saja ya. Nah, inilah teman-teman pohon dengan diameter terbesar mungkin di Indonesia, mungkin saja, tapi ada di Kalimantan, dan ini yang ada di Ciamis. Nah, jika kita balikan supaya ada gambaran berapa diameternya ya. Nah, kelihatan ya diameternya, perbandingan yang Kang Ida di gini dan ini pohonnya tuh ini pohon terbesar dengan diameter terbesar ya. Bismillah teman-teman,
Inilah situs berikutnya, yaitu Batu Lambang Peribadatan. Jadi konon zaman dahulu sebelum agama Islam menyebar di kerajaan Galuh, karena ini Galuh purba, Galuh awal, maka inilah tempat ataupun lambang peribadatan dari orang-orang di kerajaan Galuh. Dan konon juga sebenarnya batu ini pada awalnya tidak ditempatkan di sini, cuma ditemukan dan di dasar tempat yang paling tepat itu di sini, maka ditempatkanlah di sini. Bisa dilihat batunya persegi 4 ya, hampir persegi 4, dan di atasnya ada lingkaran. Dan batu ini memang tidak tidak seperti arca, karena sebenarnya di Sunda itu orang lebih pada memaknai hakikat, tidak dengan rupa simbolik yang begitu wah ya. Kan kalau arca itu sangat jelas bentuknya, seperti halnya saudara-saudara kita di Bali yang beragama Hindu itu kan arcanya jelas. Kalau ini memang lebih di Sunda itu lebih banyak batu satangtung dan batu-batu seperti ini lambangnya. Batu lambang peribadatan. Dan dulu pernah ada tragedi di mana seseorang yang tidak bertanggung jawab, seseorang yang tidak paham tentang etika di situs, berdiri di atas batu ini dan mendapatkan reaksi sangat keras dari tokoh budayawan di Ciamis. Kita lanjut ya. Nah teman-teman, di bawah adalah sumber mata air dari Cikahuripan yang ada di situs Karangkamulyan. Air Cikahuripan, sumber mata air ya, dari sungai kecil, kemudian ada mata air memang hutan, dan dipercayai mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Citeguh atau Cirahayu Cikahuripan. Tuh, ini longsor sehingga ambruk ya. Oh, pohon tumbang. Nah, ini. Oke, jika mau masuk harus dilepas dulu alas kakinya ya. Kebetulan karena musim hujan sehingga sumber airnya banyak sampai meluber keluar. Nah, ini tadi Cikahuripan. Nih, Patimuan sana. Dan kita ke atas Batu Panyandaan. Ikut dengan Begawan Saripoaci. Nah, ini jalan lama ya, batas.
Hmm. Nah teman-teman, inilah yang disebut batu panyandaan. Dan menurut cerita, di batu inilah ibunda dari Ciungwanara melahirkan bayi Ciungwanara, kemudian yang dihanyutkan di sungai Citarum dan ditemukan di Sipatahunan oleh Haki Balangambrang. Dan buat ibu-ibu yang akan melahirkan, konon legendanya, mitosnya, jika ingin lancar melahirkan, duduklah di batu ini bersandar, nah, dan melahirkannya akan lancar ya. Ini mitos, teman-teman boleh percaya ataupun tidak, tapi inilah yang kata Kang Idad, batu satangtung, yang memang ada batu satangtung. Dan jika di suatu daerah atau di suatu tempat, terutama biasanya di gunung, banyak di gunung ada batu satangtung, dapat dipastikan bahwa di situ ada peradaban dan ada cerita, dan biasanya itu ada juru kunci. Juru kunci itu bukan hanya pelihara, tapi di situ orang yang dipercayai bisa menceritakan asal usul tempat tersebut. Kita ke situ satunya lagi, yaitu Begawan Sri Poaci. Makamnya Resi Begawan Sri Poaci. Dan inilah ada dua batu, batu itu kemudian di sana, dan konon itu adalah simbol bahwa seseorang pernah singgah, biasanya makam patilasan ataupun memang ada layon ataupun jasad dari seseorang dikuburkan di tempat tersebut sebagai tanda. Dan seperti yang tadi, ini juga batu satangtung dan dapat dipastikan di sini ada cerita. Di pagar besi sekelilingnya ada, teman-teman. Sebenarnya ada satu lagi ya, yaitu batu Pamokonan, di agak ke tengah dekat dengan makam Adipati Panaikan. Tapi Kang Idad rasa udah sering Kang Idad bahas di channel. Batu Pamokonan itu batu yang seperti halnya batu angke-angke di Palembang, di Sumatera. Jika diangkat pertama, kalau batu angke-angke itu angkatan pertama bisa, angkatan berikutnya itu akan lebih sulit, lebih berat. Itu sebenarnya entah memang betul ada sesuatu ataupun bisa dijelaskan secara ilmu sains. Nah, kemudian kalau batu Pamokonan itu batu untuk menguji calon prajurit kerajaan Galuh. Jadi tidak sembarangan diuji dengan harus mengangkat batu tersebut. Dan sering batu tersebut berpindah-pindah sendiri dan ditempatkan saat ini di tengah situs, lebih ke dalam lagi. Kang Idad rasa tidak perlu ke sana karena memang waktu. Kemudian ada juga makam Adipati Panaikan, yaitu Adipati pertama di Keadipatian Galuh, Kadipaten Galuh. Setelah pengaruh Mataram Islam masuk ke Galuh, diturunkanlah strata kerajaannya hanya sebatas menjadi sebuah kadipaten di bawah kerajaan Mataram Islam, Kesultanan Mataram Islam. Jadi untuk saat ini Kang Idad rasa cukup ya mengenang 3 tahun ataupun 4 tahun yang lalu Kang Idad konten pertama di channel Kang Idad dulu itu nama channelnya Kang Idad 93 channel. Untuk saat ini merubah menjadi cerita Kang Idad dan mengenang masa lalu waktu kemarin itu masih dengan pasangan. Untuk saat ini Kang Idad sendiri sudah berpisah, sudah memutuskan untuk kita berpisah dan mengenang kembali di situs inilah konten pertama Kang Idad, situs Kerajaan Galuh Purba. Kita lanjut pulang saja.
karena takut keburu hujan, dan Kang Idad akan terus ke Sindang Kasih. Itu saja teman-teman yang bisa Kang Idad sampaikan saat ini. Semoga teman-teman sahabat Kang Idad dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Percayalah, kehidupan akan terus berjalan dan kita akan tetap baik-baik saja. Allah bersama kita dan Allah tahu bagaimana keadaan hambanya saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, subscribe, kemudian di komen juga ya. Oke, sampai jumpa.